Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas nikmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk sama-sama mendengarkan kajian zuhur Ramadan yang dahsyat dan mogok. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita yang hadir termasuk umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Amin. Sebelum menuju kajian, ada yang perlu diinfokan. Di sini ada kotak amal dari PKPU yang insya Allah ditujukan kepada musibah gempa di Aceh. Nanti mungkin tolong diedarkan agar kita sama-sama mencoba membantu saudara-saudara kita. Untuk kajian kita yang seharusnya adalah bagaimana dijadwalkan, yaitu Ustadz Sahroni LC. Cuman karena satu dan lain hal beliau berhalangan, insya Allah telah didatangkan pengganti, yaitu Ustadz Nur Rahman, yang insya Allah dengan kajian yang tidak kalah menariknya. Judul kajian kita kali ini adalah Go to Change, menuju perubahan, yang akan dibawakan oleh Ustadz Nur Rahman. Ustadz Nur Rahman ini mungkin belum ada yang kenalnya karena memang baru pertama kali di sini. Mungkin Anda coba sampaikan biodatanya dulu. Nama lengkapnya itu Ustadz Nur Rahman. Tempat tanggal lahir Jakarta 22 Juni 1971. Jenis kelamin laki-laki. Status pernikahan menikah. Istri Rini Deliana Chan. Jumlah anak alhamdulillah sudah 5. Baru 5 lupa. Jumlah anak baru 5. Untuk pendidikannya itu yang pertama diploma Dakwah Islamic Studies Al-Hikmah. S1 Institut Teknologi Budi Utomo, dan S2 Universitas Islam Jakarta. Adapun organisasi yang diikuti oleh beliau yaitu LPPD Khairul Ummah Pusat, Yayasan Lazim Jakarta, dan Ikatan Dai Indonesia. Antara itu prestasi. Yang pertama, dakwah ke Papua, onshore and offshore. Trainer dan motivator instansi negeri maupun swasta. Yang terakhir itu sebagai narasumber Radio Dakta dan lain-lain. Demikianlah biodata dari Ustadz yang bisa kami sampaikan. Sebelum kita menuju tausiah, marilah kita melafazkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya dikit, apalagi lagi puasa ya, tambah lemes ya. Saya lagi sekali lagi tetap ya, walaupun kita puasa, walaupun kita jumlahnya gak seberapa banyak, tapi insya Allah tetap semangat dan insya Allah juga bersemangat insya Allah ya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, ma ba'd. Fadallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ayyuhal ikhwah, Bapak-bapak dan ibu-ibunya belum datang ya. Saudara sekalian, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan salat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan salat zuhur kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya diterima, mudah-mudahan juga dilipat gandakan, karena memang ketika kita berada di bulan Ramadan, maka ibadah wajib akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, dan ibadah sunnah akan menjadi bernilai wajib. Itu kehebatan. Salah satu keutamaan dari bulan suci Ramadan, bulan keutamaan beramal, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dan Nabi SAW pernah mengatakan bahwa Ramadan itu merupakan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Banyak sekali indikasi keberkahannya. Ya. Sekarang tadi sudah disampaikan biodata saya tentang biodata singkat saya ya. Tadi disebutkan nama Nur Rahman Abu Hana, dan tadi disebut anak sudah 5 baru 5 ya. Karena memang mudah-mudahan bisa nambah lagi begitu. Karena kebetulan saya anak ke-6 dari 14 bersaudara begitu. Ya, jadi memang masih kurang berapa lagi tuh kira-kira. Ya, kalau 14 baru 5 berarti kan 9 lagi gitu ya. Masya Allah, ini sebuah anugerah yang Allah berikan. Alhamdulillah baru dikaruniai 5 anak ya, 3 laki-laki dan 2 perempuan. Alhamdulillah anak saya yang pertama baru kelas 1 sanawiyah dan hafalannya juga baru 12 juz Al-Quran. Dan kemudian anak saya yang kedua baru kelas 4 SD, insya Allah sudah mulai menghafal juz 30 dan kemudian surat-surat pendek, surat-surat zikir ya, surat Yasin, surat Muluk dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga anak saya laki-laki kelas 3 SD dan alhamdulillah sudah menghafal juz 30. Dan kemudian berikutnya baru umur 5 tahun laki-laki, dan yang kecil baru 3 tahun perempuan. Ini mohon maaf, mobilnya mobil Telkomsel. Kebetulan yang tempoh hari saya pinjam mobilnya Telkomsel. Ya, karena di Telkomsel kebetulan bisa pinjam mobil gitu loh. Jadi alhamdulillah Sabtu Minggu sering saya pinjam mobilnya. Alhamdulillah. Ini aktivitas saya tadi sudah disebutkan, yang jelas demikian banyak aktivitas saya. Di antara sebagai Komite Nasional untuk Rakyat Palestina, dan juga ya tadi ya, kalau teman-teman PKPU tadi sudah merupakan aksi peduli terhadap saudara kita ya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa membantunya untuk saudara kita di Aceh. Dan kemarin juga saya termasuk relawan di PKPU sedang menggalang dana untuk Myanmar ya, Myanmar. Jadi kebetulan kemarin saya bertemu dengan salah satu direkturnya Pak Ruli, dan baru saja beliau baru pulang dari sana insya Allah. Demikian juga BKP juga nggak usah juga memberi bantuan ke India ya. Kemarin kena ada bencana banjir di sana yang menewaskan lebih dari banyak ya, 1.000 orang meninggal. Baik, ikhwatiman, itu perkenalan saya. Kalau tanggal lahir, tanggalnya, bulan, tahunnya ini gak ada yang bener nih, gak usah diucapin selamat ulang tahun ya gitu kan. Milad 22 Juni gitu, gak ada ya. Karena tanggalnya salah, bulannya salah, tahunnya juga salah. Karena dulu saya mau sekolah agak susah dikit, tangannya suruh begini-begini gak nyampe-nyampe gitu kan. Sampai sekarang juga susah nyampenya gitu kan. Alhamdulillah ya, jadi di umur dirubah-rubah gak apa-apa lah gitu insya Allah. Karena itu gak pernah sampai ulang tahun tuh belum pernah gitu ya. Yang jelas saya lahir di rumah lah gitu ya. Karena saya bukan dengan dokter, bukan dengan bidan, tapi lahir dengan dukun gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang selamat. Dan dari 14 bersaudara itu saya lahir kaki duluan, saudara sekalian. Jangan bingung kalau nanti anaknya lahir kaki duluan. Ternyata ibu saya berkomentar, dari 14 anaknya yang paling muda lahir kamu katanya. Masya Allah, justru kaki itu lebih muda katanya. Subhanallah, seperti anak loncat katanya begitu, Masya Allah. Ya mudah-mudahan ini bukan motivasi buat akhwatnya ya. Jadi nanti kalau anaknya sungsang bagaimana? Jangan khawatir, karena saya memang lahir kaki duluan tuh sampai sekarang masih gak masalah gitu ya. Baik, tema materi kita adalah go to change. Ya. Yang artinya mungkin kita sudah tahu semua, menuju perubahan. Dari ibadah puasa bulan suci Ramadan yang memang kita sudah lewati berkali-kali. Ya mungkin di antara kita rata-rata sudah lebih dari 10 kali ya Ramadan ya. Mungkin ada yang sudah 30 kali, atau udah ada yang 40 kali ada yang puasanya.
Banyak sekali ibadah Ramadan yang sudah kita lewati. Pertanyaannya adalah betul-betulkah sudah berubah dari amal ibadah kita yang sudah kita lakukan Ramadan itu? Itu kan pertanyaan ya. Tapi kenyataannya gimana ya kira-kira gitu. Perubahannya seperti apa sih? Ya. Kalau kita lihat dari teks ya Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183 ini, ya, target ibadah puasa itu sangat jelas, yaitu takwa, ya. Takwa. Ya, saya baca, kita kemudian teman-teman bisa baca bareng-bareng ya, saya baca dulu kemudian ikut-ikut. Ya, kita pengen sekali bikin aura di wilayah ini menjadi aura yang penuh dengan nilai-nilai Quran insyaallah ya. Saya baca kemudian teman-teman bisa baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masih kurang keras lagi ya, lebih keras lagi. Kalau bisa sampai ke langit suara kita kedengaran insyaallah ya. Yang jelas yang di langit pasti tahu lah ya gitu ya. Saya ulangi sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون mudah-mudahan yang baca dan paham semua ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan cakep ya, cakep banget ya. Allah memanggil kita dengan panggilan sayang kan? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan sayang. Ya mungkin bisa kita praktekkan kalau kita sebagai suami dengan istri kita panggil wahai istriku. Kira-kira gitu ya. Pernah nggak Pak panggil begitu ke istri Pak? Nggak pernah Pak, Masya Allah. Masya Allah ya. Ya. Demikian seorang wanita kalau dia sebagai seorang istri panggil suaminya wahai suamiku gitu. Pernah Mbak panggil begitu Mbak? Udah pada nikah belum Pak jadi? Oh iya, insya Allah jalan-jalan suami, jalan-jalan istri semua insya Allah. Mudah-mudahan cepat jodohnya, insya Allah. Yang belum nikah, yang sudah, mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah ya. Jadi begitu Allah panggil, ya, wahai orang-orang beriman. Ini panggilan sayang. Maka kalau seorang istri dipanggil, wahai istriku, pasti dia datang kelepek-kelepek tuh. Ada apa sih suamiku? Gitu-gitu. Ya. Itu pasti ada maunya, gitu-gitu. Pasti ada maunya, manggilnya kok kalimatnya begitu gitu loh. Posisinya dipanggil. Dan begitu memang Al-Quran panggil begitu kan. Begitu Quran mengajarkan kepada kita, ketika manggil anak kita juga, ya bunayya, wahai anakku. Bukan namanya dipanggil. Walaupun namanya Rahmat, enggak begitu. Tapi dipanggil, ya hai anakku. Begitu ya. Maka seorang anak kalau dipanggil wahai anakku, dia datang, ada apa ya gitu kan, ada apa ya dan sebagainya ya. Maka dia saya menerima pesan, dan pesan yang Allah katakan kepada orang beriman adalah kutiba alaikumus, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Kamu kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana kewajiban itu diberikan kepada orang-orang terdahulu sebelum kamu, bahkan lebih berat. Nabi Daud puasanya hari ini puasa, besok tidak, puasa lagi tidak, puasa lagi tidak, dan itu dilakukan sepanjang tahun kan. Kuat gak kalau kita puasa kayak Nabi Daud kira-kira? Ada yang udah coba belum? Iya, saya coba-coba berapa kali ya Allah, ya Rabbi, kayaknya saya susah ya, apalagi kalau udah punya istri gitu ya, Masya Allah. Itu sangat berat rupanya ya. Memang puasa sesuatu yang sangat berat ya. Ya, baik. Untuk apa puasa yang kita lakukan itu? La'allakum, agar kita menjadi orang bertakwa begitu. Ini adalah sebuah target. Ya, kalau kita lihat dari ayat ini ada 3 kata kan, ada amanu, asyam, dan tatakun. Jadi namanya tatakun itu, takwa itu adalah output dari sebuah proses yang namanya puasa 1 bulan yang kita lakukan. Sebenarnya 1 bulan sudah berubah menjadi orang yang bertakwa. Sekarang kita udah berubah menjadi orang bertakwa kira-kira. Iya? Coba tunjuk tangan, ada yang berani nggak sudah menjadi orang bertakwa di tempat ini? Gitu. Itu memang agak susah itu. Yeah. Dia jujur memang kalau kita lihat bangsa Indonesia, umat Islam ini kalau dibilang sudah bertakwa atau belum, jawabannya memang susah ya.
Kelihatannya belum. Kelihatannya belum. Betul kan? Gitu. Nah, ikhwati iman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kalau kita lihat, coba ya, ulat berpuasa saja, dia mengalami proses untuk berubah menjadi kupu-kupu. Ini kalau saya ganti orang kira-kira di sini, prosesnya orang gimana, akhirnya kayak gimana gitu ya. Nggak ada ya kalau orang nggak seperti ulat. Artinya memang berubah dari sesuatu yang menjijikkan menjadi sesuatu yang indah, bahkan dicari oleh orang. Bahkan anak-anak kita yang kecil pun suka lihat kupu-kupu. Bahkan ada di Bogor ada salah satu taman kupu-kupu namanya. Masya Allah, indahnya kupu-kupu itu, subhanallah. Padahal kalau dia belum menjadi kupu-kupu, ya Allah, gelinya luar biasa. Ulat, geli sekali kan? Gak ada yang berani. Bahkan sempat jadi wabah kan di Indonesia ya, wabah ulat ya. Tahun berapa tuh? Masih ingat gak? 2010 ya. Itu luar biasa, mengerikan gitu kan. Ya Allah, terbang kemana-mana, ya Allah. Untung gak sampai ke Indonesia sini ya, Masya Allah. Kalau sampai ke Indonesia sini jangan gak pada berani kerja. Beneran kalau Iya, gitu ya. Menggelikan ya, luar biasa. Ya nikmat, tapi kalau dia berubah, insya Allah menjadi sesuatu yang baik gitu ya. Demikian juga tumbuhan, bukan hanya hewan, tumbuhan juga ternyata juga mengalami proses puasa. Ya, di mana daun yang berguguran di musim tertentu, ternyata bukan berarti pohon itu akan mati, justru dia akan tumbuh daun-daun baru begitu kan. Subhanallah, saya di rumah mempraktikkan pohon di rumah. Nah, kebetulan istri saya suka dengan pohon di pot gitu kan, pohon melati. Ternyata konsepnya melati di daunnya dirontokin aja semuanya, dirontokin. Yang muncul bunganya gitu loh. Ini subhanallah, cakep bener. Emang begitu. Ada proses puasanya sehingga berubah menjadi pohon yang rindang, yang lebat. Adapun kita kelihatannya masih jauh dari perubahan itu. Kenapa masih jauh? Karena indikatornya belum kelihatan. Ketakwaan itu belum nampak. Kalau kita betul-betul bertakwa, maka hidup kita penuh dengan keberkahan. Allah katakan itu dalam Al-Quran sangat jelas. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya saja atau jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, lafatahna alaihim barakah, maka niscaya Allah akan limpahkan keberkahan minas sama, dari langit dan juga dari bumi. Ya, kalau di Indonesia, katakan di Jakarta atau di Tangerang, hujan katakan sebulan gak berhenti, kira-kira berkah atau bencana? Bencana. Yang unik di Jakarta, ini Jakarta gak sih di sini? Maksudnya Jakarta juga ya, Masya Allah. Jakarta Barat. Itu awal tahun 2013 kan luar biasa ya. Ketika ada pergantian pemimpin di DKI Jakarta, Allah sambut dengan bencana 2013, betul nggak? Di awal tahun bencana, betul nggak sih? Apa bencana apa? Banjir. Dan belum pernah banjir terjadi seperti 2013 Istana Presiden banjir kan? HI, antum bisa lihat, HI itu sampai selutut, mobil nggak bisa lewat. Bisa bayangin, ya Allah, betul-betul kerugian luar biasa dan banyak orang meninggal kan di dalam basement kan, kalau tidak salah ya. Di basement, Masya Allah. Sampai apa yang salah gitu ya. Kayaknya salah umat gini. Ini masalahnya di mana? Karena kita menerapkan Islam itu belum begitu totalitas barangkali ya. Jadi memang bukan Allah berikan keberkahan, justru malah bencana. Dan di Indonesia ini sampai PKPU kebingungan nyari dana ke sana ke sini karena bencana sangat banyak, begitu Mas ya. Ya Allah, di Aceh ada gempa bumi, di Papua juga ada gempa bumi, kemudian lagi di tempat yang lain ada bencana yang lain, kebakaran dan sebagainya. Allahu Akbar, belum lagi kemiskinan. Banyak gak sih jumlah kemiskinan di negeri kita? Apalagi ada balsem. Itu balsem bantuan langsung sementara. Iya, sampai ada jadi RT gak di sini? Ada. Depan ya. Ini ada unik nih, berapa kali Pak RT ada yang curhat Pak Ustadz, sejak ada balsem orang miskin kok jumlahnya nambah. Betul nggak kira-kira masuk gitu Pak? Yang menjadi ketua RT mesti tahu ya. Kenapa? Data orang miskin tuh ada sekitar 25 orang yang saya data sebelumnya, tapi ketika ada balsem yang daftar jadi orang miskin jadi sampai 75. Artinya meningkat 200% kan begitu? Astagfirullahaladzim, berarti negeri kita parah Pak Ustadz. Miskin kok banyak gitu loh. Astagfirullahaladzim. Padahal miskin itu tidak identik dengan keberkahan. Betul nggak?
Bahkan Nabi SAW kalau doa pagi sore supaya terhindar dari kemiskinan kan. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allah, kami mohon kepadamu jangan kau jadikan kami orang yang fakir, orang miskin, apalagi orang yang kafir, kan begitu. Bahkan Nabi SAW di sisi yang lain, di riwayat Muslim, Nabi berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Apa ghina? Kekayaan. Nabi minta supaya dianugerahkan menjadi orang kaya. Kok banyak orang Islam kok miskin di negeri ini? Detikpom mencatat tuh tahun 2006 kalau tidak salah ya. Itu angka kemiskinan di negeri kita itu lebih dari 110 juta, padahal pada tahun itu sekitar 210 juta penduduk negeri ini. Artinya lebih dari 50% ya. Allahu akbar walillahil hamd. Dan mohon maaf, pengemis yang ada di negeri kita rata-rata Islam. Betul. Di lampu merah pengemis orang Islam bukan? Yang masuk ke bis-bis orang Islam bukan? Yang keliling ke rumah pengemis orang Islam bukan? Ya Allah, kok Islam semua yang jadi pengemis? Padahal Nabi ajarkan tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Bahkan ada kewajiban zakat. Kewajiban zakat ya. Zakat kan rukun Islam ya. Rukun Islam yang keberapa sih zakat itu? 4, kata MC 4. Yang lain? 4. Ada lagi yang lain? 4. Ada lagi yang lain? Rukun Islam. Nih, orang PKPU udah nggak tahu nih, belum ditanya nih. Rukun Islam yang keberapa nih Mas? Yang keberapa? Terus rukun Islam yang keberapa jadi? Yang tepat yang ketiga. Emang orang PKPU mah jago ya, karena dia yang bekerja jadi zakat itu kan. Masih ingat gak? Ketika Nabi SAW didatangi oleh laki-laki yang berpakaian serba putih, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, oleh Bukhari dan sebagainya, banyak, ada sekitar 7 periwayat hadis. Didatangi oleh laki-laki yang berpakaian serba putih, berpenampilan klinis, dan kemudian datang di depan Rasulullah, lututnya diletakkan ke lutut Rasul dan tangannya memegang paha Rasulullah. Seraya laki-laki itu berkata kepada Rasul, akhbirni ma huwa Islam. Terangkan kepada kami apa itu Islam ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bunyan Islam ala khams. Islam itu terbangun dari 3 aspek. Yang pertama, anta syahadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah. Yang ketiga, wa ita'iz zakah. Kemudian yang keempat, wa shaum Ramadan. Yang kelima adalah wa hajjil bait man istata' ilaihi. Justru dari 5 ini yang punya syarat cuma 1, yaitu haji. Haji punya syarat man istata' ilaihi sabila. Bagi mereka yang memiliki kemampuan baru bisa berangkat ibadah haji. Yang di sini udah ada berangkat ibadah haji ada ya? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini sempat haji semua ya, insya Allah. Allahu Akbar, nikmatnya haji itu. Kenapa? Al-hajjul mabrur laisal jaza illal jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Hebatnya haji itu, subhanallah ya, luar biasa. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian Allah. Padahal senantiasa kita seringkali minta keberkahan kepada Allah. Orang kalau pengantin di doainya gimana, Mbak? Bu? Mbak? Iya, betul. Aduh, sering menghadiri undangan pengantin kayak gini ya. Atau sering kawin gitu. Enggak, di sini cuma satu-satu. Rata-rata satu, ada yang 2, Mas. Belum ada yang 2 ya. Ini yang 2 Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Ya kalau kita ketemu pengantin kan kita ucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum. Sampai berkali-kali kalimat barokah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada dan memberikan keberkahan kepada keduanya dan menempatkan pada tempat yang baik bagi keduanya. Subhanallah, luar biasa. Berkah itu yang diminta. Bahkan kalau kita minta rezeki juga bukan minta rezeki yang banyak kan, tapi minta rezeki yang wa barakatan fi rezeki. Pertanyaannya, apa sih arti berkah itu? Berkembang. Ada lagi yang lain? Berkembang. Ini kayak arti zakat juga sama, berkembang sebenarnya. Zakat juga an-numu, artinya berkembang. Atau harta yang berkembang itu wajib kena zakat. Terus ada lagi yang lain, apa arti zakat? Apa arti berkah? Tumbuh. Sama tuh an-numu ya, berkembang, tumbuh hampir sama ya. Insyaallah. Ini kayak definisi, kayak makna zakat kayaknya ya. Tapi kalau arti berkat udah tahu kan? Berkat tahu berkat? Bapak tahu ya berkatnya Mbak ya, Masya Allah. Jadi kalau kita keselamatan kan nih, ada dapat berkat kan ya. Yang paling enak kayak saya nih, Ustadz Mampang, Masya Allah. Saya kok di Mampang tuh kok banyak banget di masyarakat doyan selamatan gitu loh. Ada yang baru lahir selamatan, Ustadz dapat berkah.
Ada yang nikah selamatan, Ustadz lagi dapat berkah. Ada lagi yang aneh itu baru renovasi rumah, selamatan lagi dapat berkat. Yang paling unik, umur baru 1 tahun seperti anak tahun. Baru 1 tahun nih, udah ada ulang tahun, Ustadz diundang datang ulang tahun anak saya. Yang keberapa? Baru 1 tahun. Masya Allah, diundang 1 tahun ulang tahun. Dapat berkat lagi. Makanya masyarakat Mampang tuh kadang-kadang sering ngeledek gitu loh. Ngeledeknya apa? Kalau lagi bagi-bagi berkat ada lagunya dia. Sallallahu ala Muhammad, ketupat dibelah 4. Ya Allah sedikit amat, yang banyak buat Pak Ustadz gitu. Saya bilang ngeledek, saya bilang gitu. Kok ledek begitu sih? Emang begitu, Pak Ustadz dapat 2, kita dapat 1. Katanya gitu. Itu namanya berkat ya. Itu berkat. Subhanallah, saya bilang, ya Allah berkat aja enak, apalagi berkah. Gitu kan. Ya kalau berkah apa yang dikatakan oleh para ulama di tafsir, itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya al-iman yazid wa yankus. Bertambahnya, meningkatnya, kumpulnya semua kebaikan. Kalau negeri ini diberkahi Allah SWT, maka semakin bertambah, semakin meningkat kebaikan. Ekonominya semakin baik. Ini sekarang Indonesia kira-kira ekonomi semakin baik atau semakin buruk? Buruk. Tahu buruknya dari mana? Iya. Yang lebih parah lagi, kalau ini orang-orang bodoh bilang, pemerintah kita kayaknya makin buruk Pak Ustadz. Kenapa? Udah nggak sanggup lagi mensubsidi rakyatnya, gitu. Ya kan? Kalau pemerintahnya kuat, sukses, pasti yang namanya BBM nggak dinaikin, betul nggak? Subsidi kalau perlu gratis BBM gitu kan. Ini kan bahan dari negara kan begitu, ya. Makan gratis, tempat tinggal gratis, subsidi semua. Di Cina aja berhasil itu kan. Makan gak usah bayar. Betul, tempat tinggal gak usah bayar, betul gak? Padahal negeri itu kafir rata-rata. Kok bisa begitu? Berkembang lagi kita apa berkembangnya? Gitu kan, Masya Allah. Orang miskin berkembang, mana bisa dibilang berkah, kan gitu kan. Allahu Akbar, wong zakat aja kita, ya. Tadi syaratnya kan zakat ya. Zakat itu kan kewajiban rukun Islam yang ketiga setelah diperintahkan wajib sholat. Dalam sholat itu, dalam Al-Qurannya perintah sholat itu dengan berdampingan dengan zakat itu hampir sekitar 80 ayat. 80 ayat banyak benar gitu ya. Ya Allah ya Rabbi. Di mana ada perintah sholat, di situ ada perintah zakat. Artinya, kalau kita sholat tapi tidak menunaikan zakat, berarti sholat kita selama ini dipertanyakan. Sebaliknya orang yang zakat tapi tidak sholat, berarti zakatnya tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Ya harus seimbang nih. Dan kewajiban zakat itu hanya bisa ditunaikan kalau kita punya investasi, punya harta sebanyak 20 dinar. Ya. Atau kalau kita emaskan menjadi 85 gram emas kurang lebih. 85 gram emas. 1 gram emas sekarang berapa Mas? 505 ya? 500 ribu lah ya. Ya Mbak, betul Mbak? Ini lebaran gak beli emas. Lagi aja kan enak ya. Alhamdulillah sebelum Ramadan saya beliin emas istri saya kemarin kurang lebih mau 500 ya. Ini sebagai sebagai hadiah mau puasa gitu kan. Saya belikan emas berapa gram lagi kira-kira. Emang sekitar 500-an kurang lebih ya. Katakan kalau 85 gram emas dikali 500 ribu berarti berapa? 43 juta. 42,5 atau 43 ya, kurang lebih ya. 43 juta. Artinya saudara sekalian, seorang muslim itu wajib memiliki tabungan atau investasi paling sedikit 50 juta. Punya tabungan sebanyak itu? Amin. Kecuali manajer, mana tuh manajer pasti punya lah segitu ya. Ya insyaallah. Atau supervisor punya lah, saya yakin lah insyaallah ya, insyaallah. Bapak Ibu, kenapa saya katakan minimal 50 juta harus punya tabungan? Karena memang tahun berikutnya dia bisa menunaikan zakat 2,5%. Kalau umat Islam tidak punya tabungan sebanyak 85 gram emas itu, berarti dia tidak menunaikan zakat. Yang artinya kalau dia tidak menunaikan zakat, berdosa apa? Tidak. Berdosa. Kewajiban sholat dengan zakat kan sama. Betul? Maka orang Islam gak boleh nganggur. Harus produktif. Kalau sampean rata-rata jadi pegawai di Indosat ini,
yang sudah bekerja, ternyata penabungannya belum ada sekitar 85 gram emas itu atau 20 dinar itu, ya sampai harus nambah lagi pekerjaannya supaya punya tabungan sebanyak itu. Ini mohon maaf, saya bukan ngajarin yang nggak benar, tapi kewajiban zakat mah wajib. Bagaimana kalau setiap tahun kita nggak bayar zakat mal? Ya kalau Abu Bakar As-Siddiq masih hidup, jangan-jangan diperangin semua di orang di sini. Ya, karena nggak mau zakat, kan nggak ada zakat ya kan? Loh, kenapa nggak mau zakat? Ditanya nanti sama Abu Bakar, sama Khalifah. Kenapa Anda tidak zakat? Pendapatan saya. Kenapa begitu? Kan malas bekerja, cuman kerja doang, ngandelin satu pekerjaan. Padahal ayatnya Masya Allah. Ya? Kita baca sama-sama surat Al-Nasr, hafal semua ya? Ya, kita bareng-bareng. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله semuanya بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Masya Allah, ayat itu hebat benar. Kalau di kalangan Nahdiyyin ini ayat ini jadi ayat wajib sholat isya. Kalau sholat isya itu pakai ayat itu terus, alam nasro, alam taro, kira-kira gitu ya. Itu ayat surat, gitu kan kalau di kampung itu aja sholat isya, Masya Allah. Saya bilang di Ustadz, apakah ada lagi surat yang lain gitu? Bukan, karena memang ayat ini ayat apa, ruqyah, menjadi orang supaya kita mendapatkan kemudahan. Ada kalimatnya fa inna ma'al usri. Itu hebat banget. Coba kita lihat nih maknanya. Fa inna ma'al usri. Maka ya, setiap al usri pakai bentuk alif lam kan, ada alif lamnya kan. Al usri itu kan kalau dalam bahasa Arab ada alif lam, bentuknya adalah mufrad atau singular kalau bahasa Inggris ya, singular. Artinya bentuk tunggal. Artinya ketika Allah SWT berikan satu kesulitan, maka Allah jawab, fa inna ma'al usri yusra. Yusranya nggak pakai alif lam, yang menunjukkan dia bentuknya adalah jamak atau plural kalau bahasa Inggrisnya kan begitu kan. Banyak. Satu kesulitan yang kita dapatkan sesungguhnya ada banyak sekali kemudahan yang kita miliki. Gitu. Kuncinya apa? Di ayat berikutnya. Fa idza faragta fansab. Maka apabila kamu sudah menyelesaikan satu job, satu pekerjaan, maka beralihlah pada pekerjaan yang lain dengan sungguh-sungguh. Apa artinya? Kalau kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan, bukan nganggur, bukan tidur, bukan ngasok, tapi cari pekerjaan yang lain supaya kita bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan kita. Paham? Subhanallah, ini ayatnya hebat benar saya bilang. Baru berikutnya wa ila rabbika, baru kita boleh pasrah. Baru kita bertawakal kepada Allah, kita menyerahkan semuanya kepada Allah. Bukan pasrah dulu, tapi ikhtiar kita nggak maksimal. Belum lagi zakat profesi. Zakat profesi tidak bisa kita tunaikan kalau pendapatannya kurang dari 5 wasak pada gandum, 5 wasak pada kurma, ekivalen dengan 640 kg gabah atau 520 kg beras. Kalau berasnya 10.000 kata paling tengah-tengah ya, ada 15.000, ada yang 8.000, ya ada yang 7.000 mungkin beras raskin kali ya. Udah nggak ada kali segitu ya. Rata-rata di atas 8 ya. Katakan 10.000 berarti kali 52 berarti 5 juta. Berarti pendapatan kita Bapak Ibu Saudara sekalian, pendapatan per bulan kita paling kecil tuh harusnya 5.200.000. Tapi kalau di Indonesia tuh udah semua ya, udah lebih ya insyaallah. Insya Allah, alhamdulillah udah wajib zakat semua yang hadir di sini kalau lebih dari 5 juta. Masalahnya UMR kita kan masih di bawah itu. Itu enggak? UMR kita berapa? 2 juta? 200. Dia terima zakat atau bayar zakat? Terima zakat dia. Bukan menjadi agriya, bukan jadi muzakit, jadi mustahik. Gajinya masih kurang dari nisab. Begitu loh. Apakah kemudian dia mengatakan saya terima zakat ya enak? Apa begitu? Terus kapan menunaikan zakatnya? Kewajiban kita bukan menerima zakat, tapi menunaikan. Nah, makanya Umar bin Abdul Aziz ketika jadi khalifah, hebat, luar biasa. Hampir semua masyarakatnya tidak ada yang bisa menerima zakat. Kenapa? Semuanya mampu.
Nggak ada yang lagi mau nerima zakat. Saya sudah mampu Pak. Terus nggak mau nerima zakat. Ya nggak ada di sini nggak ada orang mau nerima zakat. Hebat, kaya semua. Ini harapan kita begitu. Ini baru namanya berkah. Ini jangankan tabungan sebanyak itu. Mohon maaf Pak Ustaz. Rumah aja masih utang. Sepeda motor masih utang. Apalagi Bu? Ada lagi utang handphone buat anak saya kemarin gitu. Terus anak saya yang kelas 1 SD itu udah minta laptop, utang lagi. Ibu-ibu pengajian, saya bingung ibu-ibu pengajian. Ini kerudung bagus banget mah. Iya boleh utang gitu ya Allah. Kerudung seragam kok boleh utang. Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu, kalau saya katakan hutang itu berkah benar apa salah? Dari mana hutang itu berkah? Pernah lihat kisah Nabi SAW ketika ingin mensolatkan jenazah yang ditanya pertama kali apa? Hutang. Sampai Nabi tidak ingin mensolatkan jenazah yang punya hutang. Alasannya apa? Buat apa saya mensolatkan dia? Kita minta kepada Allah ampuni dosanya, berikan rahmat untuk maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bahkan saya minta kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam surga, dijadikan kuburnya menjadi taman bagian dari taman surga. Sementara dia punya utang, apakah bisa masuk surga? Nah loh. Orang yang mati di jalan Allah saja terbunuh oleh orang-orang kafir yang seyogianya dia tidak pernah ikut dalam masa transisi, dia langsung masuk ke dalam surga, itu gara-gara hutang, dipending masuk surganya. Ya Allah ya Rabbi. Makanya kata Nabi sebaik-baik piutang mengikhlaskan hutang yang sudah diberikan kepada orang lain. Jadi kalau kita jadi piutang gitu ya, supaya orang masuk surganya gampang Mas. Ya Pak ya Bu ya. Kalau kita ngutangin orang, jangan pikirin harus bayar. Jangan. Karena itu jadi investasi kita nanti di akhirat insya Allah. Ya. Kalau kita harus, ini utang harus bayar, ayo bayar gitu kan. Nggak ikhlas gue sampai seumur hidup gue nggak ikhlas gitu kan. Waduh, berarti ini orang yang mati nanti akan masuk surga nggak akan bisa itu kalau begitu caranya. Ya ikhlaskan aja udah. Ya. Itu akan menjadi investasi kita di akhirat. Ini nggak nangkit-ningkat nih ya, kesel aja ya. Waduh, kita lanjutin aja. Oke. Lalu, ikhwati barakallah. Saya mengatakan ini karena memang ini utang ini bertentangan dengan doa Nabi setiap pagi dan sore kan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, a'udzubika minal azazi wal kasal, a'udzubika minal jubni wal bukhl, a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Doa Nabi pagi sore dibaca 3 kali ya. Sehingga Nabi mengatakan aku berlindung padamu dari lilitan hutang. Jangan sampai ya Allah engkau matikan aku dalam kondisi berhutang. Makanya Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah yang lain seperti Muamalat nggak ada produk kartu hutang. Kartu hutang atau kartu kredit namanya? Kartu kredit. Ya saya juga bingung belanja 2.000 kok pakai utang segala pakai kartu kredit. Itu kan namanya utang. Kalau kita utang kan bentuknya yang boleh dalam Islam hutang itu kalau emergensi kan. Hutang dibolehkan kalau bentuknya use. Betul. Use artinya kalau punya kebutuhan. Ini kalau udah punya kartu kayak gitu, kartu utang, bukan use lagi tapi need gitu kan ya. Need. Ya pengen utang terus gitu. Oh ini gampang itu. Gesek. Enggak tahu lagi dikejar-kejar. Itu sampai tetangga saya, mohon maaf ya, saya sebutkan ini namanya nggak kenal inilah ya. Saya nggak sebutin namanya. Dikejar-kejar karena punya hutang 50 juta dari kartu kreditnya itu. Subhanallah, luar biasa, hidup nggak tenang, pindah ke sana dikejar, pindah ke sini, tenang padahal dia lagi bangkrut-bangkrutnya kan gitu kan. Sedih banget ya Allah ya Rabbi. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang hadir di sini nggak ada hutangnya insyaallah ya. Baik, apa yang salah ya? Mungkin bisa jadi satu poin ya. Kalau tadi bicara masalah puasa itu proses, ya, outputnya adalah takwa. Takwa ini kan masih jauh ya kita ya. Belum ada yang bertakwa kan di sini kan? Iya belum lah ya. Kita lagi berusaha menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan kan gitu ya dari puasa kita. Tapi kita udah berapa kali puasa belum jadi orang takwa kan? Itu kayaknya pertanyaannya. Maka coba kita lihat satu persatu inputnya atau proses yang salah. Kita mulai dari yang input kan gitu kan. Inputnya adalah iman. Kita juga produksi kartu di sini, alhamdulillah ya. Kartu kita terbuat dari apa sih kartu kita? Kartu perdana terbuat dari apa bahannya? Ini harus tanya raw materialnya nih, bagian logistik ini aja. Kertas atau apa namanya itu bahannya itu? Apa? Yang jelas kartunya itu kan bukan dari bahan besi kan? Bayangkan kalau besi yang kita masukkan dalam mesin pembuat kartu perdana, kira-kira kartunya apa mesinnya rusak atau enggak? Rusak. Sama.
Puasa kita nih buat proses. Bayangkan kalau imannya salah, jadi nggak takwanya? Nggak akan mungkin. Bahkan puasanya bikin jadi rusak. Pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan kepada antum semua, iman yang benar seperti apa sih? Gitu kan? Jawabannya juga Allah yang bisa jawab memang. Dalam Quran disebutkan, iman yang benar itu tidak dicampur adukan dengan kemusyrikan sedikit pun. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kemusyrikan, mereka itulah orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ingat, iman yang benar tidak boleh ada campuran kemusyrikan. Sementara masyarakat Indonesia rata-rata mengaku beriman tapi melakukan kemusyrikan. Contoh, setiap malam tanggal 1 Syuro, apa yang terjadi di Jakarta, di Indonesia kira-kira? Luar biasa praktek kemusyrikan di mana-mana ya. Di sepanjang lautan pantai kidul selatan tuh ya, itu orang pada sedekah laut ya. Ada makanan macam-macam, ada kepala keboknya satu dibuang ke laut. Minta apa itu? Dibacain yasin bareng-bareng, baca sholawatan, baca. Aduh, ini hebat banget nih bacanya. Ini kan sebuah ibadah yang dicampur adukan dengan kemusyrikan. Dia percaya selain Allah ada sesuatu yang bisa memberikan keberkahan. Astaghfirullahaladzim. Yang aneh lagi ada di daerah keraton mana ya? Yang setiap malam tanggal 1 Syuro itu ada mandiin Kiai Slamet ya. Dengan pohon dengan air 7 rupa daun itu kan? Bunga ya? Kiai Slamet dimandiin. Terus masyarakat pada rebut kan bekas mandi Kiai Slamet itu kan. Tahu nggak Kiai Slamet itu apa? Kebo ya sapi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini orang-orang barat, orang-orang kafir juga ketawa kan. Ya orang bodohnya orang Islam, ya Allah, ya Rabbi. Percaya aja tuh kebo bawa keberkahan. Bekas mandinya diminum lagi. Astagfirullah. Nya dia kan Pak? Astagfirullah, nya aja dibawa pulang. Kan keterlaluan itu kan. Astagfirullahaladzim. Makanya apa? Ditegaskan lagi sama Allah. Syirik itu, ya kalau di sini kita lihat, syirik itu akan menghapus amal ibadah kita yang lain. Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Semuanya. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kalau penghujungnya kompak banget baca Quran. Di awalnya, di tengahnya masih sayu-sayu gitu ya, Masya Allah. Di penghujungnya kompak. Ini namanya husnul khotimah gitu. Iya kan? Alhamdulillah, di akhirnya kan baik ya. Jadi, mudah-mudahan yang hadir juga mudah-mudahan husnul khotimah nanti insyaallah. Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi Allah katakan apa? Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Dan sesungguhnya telah kami wahyukan kepadamu ya Muhammad. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Allah wahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu satu wahyunya. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika kamu mempersekutukan Allah, maka akan hapuslah semua amalan ibadahmu. Kalau kita berbuat syirik, maka amal ibadah puasa kita, amal ibadah haji kita, amal ibadah sholat kita di-delete oleh Allah SWT. Serem gak tuh? Nah, ini dalilnya begitu. Ya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka hapuslah amalan mereka. Makanya wajar kalau Nabi dengan tegas mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasanya itu kecuali lapar dan na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ya capek bener kata puasa. Gak dapat apa. Makanya wala takunanna minal khasirin. Nanti dia termasuk orang yang rugi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari pahala ibadah yang dia kerjakan di dunia ini karena berbuat syirik. Yang anehnya itu justru bukan hanya orang awam yang membuat syirik. Kiai, ustadz masih aja begitu ya. Ini unik nih, saya punya pengalaman hebat sekali. Dia mungkin orang kiai lah gitu ya. Dia mau nikahin anak gitu loh. Anak mau nikahin dia, anak ini perempuan, ya, anaknya perempuan.
Ya Mas Rahman, saya mau nikahin anak. Alhamdulillah. Senang dengernya kalau ada orang mau nikah tuh saya senang banget, Masya Allah. Pengen nikah lagi gitu ya Allah ya Rabbi. Karena saking senengnya dengernya udah seneng. Allah, ya Allah bahagia banget. Ya Allah. Saya juga kalau punya anak perempuan, ada yang ngelamar, saya seneng tuh pasti itu. Masya Allah. Anak saya perempuan masih kecil ya, baru sanawi ya, kelas 1 ya. Mungkin kalau udah lulus SMA ada yang ngelamar, saya kasih gitu ya, Masya Allah. Ya, artinya seneng kalau ada yang ngelamar, Masya Allah. Nikmat banget. Tapi saya bingung, mimik dari wajah kayak itu kok kayaknya apa ya, gunda-gulana gitu. Apa gunda-gulana bahasa kita ya? Galau gitu ya. Galau. Saya bilang, kok Ustaz mau Pak Kiai mau nikahin anak kok nggak semringah, apa itu bahasa itu tuh? Semringah itu bahasa ini, bahasa kita apa? Semangat gitu ya. Semangat, nggak senang gitu, nggak ceria. Ini gimana ceritanya Pak Kiai? Ya gimana enggak ya Mas Rahman? Kenapa sih? Apa calon suaminya itu pengangguran, weh? Oh enggak, dia PNS dia. Oh cakep PNS loh. Lagi mantap, lagi bagus kan? PNS. Lagi cakep PNS. Lagi bagus, lagi naik daun kan gitu ya. Gitu. Terus apalagi masalah itu kan gak ada masalah Pak Kiai. Masalahnya gini Mas. Anak saya kan perempuan. Lahirnya Senin Wage. Calon suaminya itu lahir Jumat Kliwon. Ini kalau saya hitung-hitung Mas, gak bisa. Maksudnya apa Pak Kiai? Gak masuk. Maksudnya apaan sih gitu kan? Kalau kawin gak sampai setahun tuh udah ada yang mati salah satu. Masya Allah. Saya bilang, ini dari mana ilmunya Pak Kiai ini, Masya Allah. Terus tanya, Pak Kiai dari mana ya? Kok bisa begitu pemahamannya sih? Malah ditunjuk. Kitanya ditunjuk gitu loh. Saya Mas Nur Rahman ahli sunnah wal jamaah. Loh iya lah Mas, bukan ahli sunnah wal jamaah. Gimana sih? Ya saya ahli sunnah wal jamaah. Paman saya di sini di Brebes, kebetulan paman saya itu sebagai rois syuriahnya NU, pengurus NU di sana. Ya saya ahli sunnah wal jamaah. Saya bilang, apa salahnya? Ya kok nanya? Loh iya saya tanya, kitabnya apa dibacanya selama ini? Diambil kitabnya belakang. Bulukan udah tua tuh kitabnya. Tulisannya Arab semua. Keren bener nih kitab tulisan Arab semua. Tapi bahasanya bahasa Jawa. Tahu kan? Tahu Arab Jawa tahu kan? Ya Allah, kalau yang itu ya titik 2 di bawah, G-nya itu gin titik 3 di atas gitu kan. Dibaca yang gitu kan. Ya Allah ya Rabbi, Pak Kiai selama ini pakai kitab ini panggo apa iki Pak Kiai, Masya Allah. Ini Kiai, ini peninggalan orang-orang kita terdahulu, Mas. Maksudnya siapa? Ya Kiai kita dulu kan begini juga gitu. Waduh, ya Allah ya Rabbi, ini bukan kitab Pak Ustadz, apa ini? Ini kitab Dormo Gandul saya bilang, alias primbon. Masa dipakai primbon? Ternyata anak-anak muda sekarang juga masih ada yang percaya dengan Cancer, Gemini, Leo. Alah, apa bedanya saya bilang sama pakai orang kampung itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata bukan hanya orang kampung aja percaya begitu ya. Astagfirullahaladzim. Orang kota juga ternyata banyak yang begitu. Maksudnya sampai jam berapa? Udah 1:30 ini. 1:20 ya, Masya Allah. Iya baik, ikhwati barakallah, Masya Allah. Ini masih panjang nih. Ya baru sampai sini tuh Bang ya, Masya Allah. Ini inputnya barangkali banyak masalah di negeri kita. Ini input iman. Karena itu Nabi SAW dakwah selama 13 tahun sebelum diperintahkan sholat 5 waktu. Ya kan? Sholat 5 waktu Nabi diperintahkan umur berapa ya? Rasulullah dulu menjadi Rasul umur 40 tahun. Dan diperintahkan sholat 5 waktu itu ketika Nabi umur berapa? 25? Belum jadi Nabi gitu. Baru kawin itu Mas. Umur berapa? 53 ya? Persis ya. 53 tahun. Rumusnya kan ya 10 tahun menjelang wafat. 10 tahun menjelang meninggal beliau baru ada perintah sholat 5 waktu ketika Nabi diperintahkan di Isra Mi'rajkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dan baru dapat hadiah sholat 5 waktu itu. Artinya 13 tahun sebelumnya Nabi tidak wajibkan sholat 5 waktu itu. Itu. Yang diwajibkan apa? Ini, masalah ini. Iman. Masalah iman. Ini adalah pondasi. Kalau ibarat bangunan ini pondasinya adalah iman. Ya, sholat, ibadah-ibadah yang lain tiangnya. Karena itu Nabi katakan as-sholatu imadatin. Sholat itu tiang agama. Gitu kan? Atapnya adalah ihsan.
Jadi memang antara pondasi, tiang dan atapnya harus kita kokohkan. Dan yang paling penting adalah imannya. Yang ini permasalahan umat Islam hari ini adalah masalah iman, ya, masalah iman. Karena waktunya sudah sedikit lagi ya, sampai 20 menit. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin tanya lagi nih, iman pada apa yang benar ini? Iman pada Allah. Iman kepada Allah. Orang kafir iman nggak sih sama Allah? Orang Kristen kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, misalnya, jawabannya Yesus apa Allah? Allah, berarti dia beriman juga dong. Orang Hindu, orang Buddha, kalau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya apa? Sang Yang Widi, Allah yang Maha Esa. Itu sama artinya, Allahu Ahad juga itu. Allah yang Maha Esa, bukan orang yang satu, tapi yang Maha Esa, yang tunggal. Allah yang Widi. Lalu bagaimana nih iman pada apa jadinya nih? Ya Allah Rabbi ya. Ini ikhwati barakallah. Kita belajar dari awal lagi ya, gak apa-apa ya insyaallah ya. Rewind ya. Jadi Nabi SAW pernah diperintahkan oleh Allah SWT, katakan ya Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu? Nabi sudah berkata kepada orang kafir, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka jawaban orang-orang kafir itu juga sama, Allah. Tapi apakah mereka beriman? Tidak. Apa mereka termasuk orang beriman? Tidak. Sampai Allah bilang dalam Al-Quran, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Terus, wa ma hum bimu'minin. Banyak di antara manusia yang mengaku, ya Allah kami beriman kepada Allah dan beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi Allah jawab apa? Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka sesungguhnya tidak Ini orang udah ngaku beriman pada Allah dan hari akhir aja tetap disebut tidak Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya puasa ini diwajibkan hanya untuk orang beriman kan? Bukan untuk orang Islam. Allah tidak katakan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hebat sekali. Kenapa? Orang Islam belum tentu iman. Tapi orang iman pasti Islam. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Iman yang benar apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat 2 ayat 285 diantaranya. Hafal semua saya yakin. Baca sama-sama. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Terus kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Subhanallah, hebat banget ayat ini ya. Iman itu harus lengkap. Jangan hanya iman kepada Allah, tapi iman kepada kitab, pada malaikat, pada kitab. Yang justru kitab itu posisi nomor 3. Alhamdulillah ya Allah jadi orang Islam, kita bersyukur ya. Bersyukur banget ya. Kenapa bersyukur? Umat Islam beriman kepada Al-Quran, betul? Beriman kepada Injil, betul? Beriman kepada Taurat, betul? Beriman kepada Zabur, betul? Orang Islam beriman kepada seluruh kitab. Tapi orang kafir beriman gak kepada Al-Quran? Tidak. Sampai mereka menantang. Ya, apa tantangannya? Dan ingatlah ketika mereka orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Nantang dia, itu Quran itu bukan buatan Allah, tapi buatan Muhammad. Saya bilang, Muhammad itu orang yang ummi, betul gak? Betul. Yang tidak bisa baca tulis, gak pernah sekolah kayak kita kan, gak pernah masuk produk pesantren, gak pernah juga masuk kuliah S1 gak pernah ya, SD juga belum pernah kayaknya, nggak ada SD saat itu ya, kayaknya nggak ada. Itu gak pernah sekolah, tapi dia masih bisa menciptakan seperti ini. Nggak bisa lah, ini buatan Allah. Ya, jadi ikhwati barakallah, Quran ini bukan buatan Rasulullah, karena Rasul tidak bisa baca dan tulis. Bahkan yang menulisnya apakah Rasul? Tidak. Para sahabat. Sampai terakhir ditulis oleh masanya
Utsman bin Affan. Sehingga Quran ini disebut Mushaf Utsmani. Apakah Rasul yang menulisnya? Lalu mengapa mereka mengatakan bahwa Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW? Tuduhan yang tidak berdasar. Ya kan? Tidak benar itu. Itu kan mereka tidak suka aja terhadap Islam, terhadap yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sampai di sini dulu. Tunjukkan kalau kita beriman kepada kitabullah, kepada Al-Quran ini. Sekarang sudah hari ke-20. Baca Al-Quran kita sudah berapa juz? Sudah 20 juz ada? Alhamdulillah saya baru khatam sekali. Alhamdulillah. Ya. Yang lain gimana gitu? Ya. Tunjukkan kalau kita beriman kepada kitab Allah, lalu kapan kita menghatamkan? Dan kapan kita memahami isinya? Dan bagaimana kita mengamalkannya? Lalu masih ngaku orang beriman kepada Al-Quran. Sementara Al-Quran sudah menjadi apa? Koleksi perpustakaan saja. Nauzubillah min, nggak pernah dibuka-buka, nggak pernah dibaca-baca. Bahkan target membacanya pun hanya Arabnya saja, terjemahnya nggak pernah dibaca. Nauzubillah min dzalik. Ada nggak yang pernah hatam baca terjemahan di sini? Kan aneh kan? Padahal orang Indonesia itu lebih senang baca terjemahnya, lebih gampang kan? Tapi nggak pernah hatam, sih bingung tuh. Kalau baca komik, baca roman, baca cerpen, cepat bener gitu. Novel hatam berkali-kali. Baca Quran nggak pernah hatam, gimana ceritanya gitu? Bahwa Allah ya Rabbi, ini buat evaluasi kita. Apakah kita pantas disebut orang yang beriman kepada Al-Quran? Gitu ya? Buat ini kita. Tentu saja masih panjang sekali materi kita berkaitan dengan Go to Change ini. Tentu saja tidak bisa diselesaikan pada waktu yang singkat ini. Ya, mudah-mudahan bisa ada waktu berikutnya bisa kita kaji lebih dalam. Demikian kurang lebih maaf. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materinya. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit kurang. Kita buka sesi tanya jawab. Ini antara ibu dan akhwat, ada yang bertanya? Akhwat dulu. Ada mic satu lagi ya? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Namanya siapa, Pak? Nama Syarifah. Sorry. Nah, Pak Ustadz, apa sih yang menyebabkan iman manusia itu bisa naik dan turun gitu? Kan sudah tadi Pak Ustadz bilang bahwa iman itu fundamentalisme manusia ya. Nah, kadang-kadang tuh kita sebagai manusia kadang ada lemahnya, ada naiknya. Sebagaimana kita supaya menjaga konsistensi iman itu sendiri gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Maulana Syukurullah. Saya ingin bertanya tentang takwa. Menurut Bapak, orang yang bertakwa itu orang yang seperti apa sih? Gitu Pak. Terus orang yang minal mutakin itu seperti apa Pak gitu? Golongan-golongan mutakin itu apa aja gitu Pak? Seperti itu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan jawabannya harusnya 1 semester nih. 1 semester jawabannya nih. Masya Allah, panjang ya. Masya Allah. Bapak Ibu saudara sekalian, tadi dari Mbak siapa tadi? Mbak Syarifah bertanya, iman itu yazid wa yankus. Iman kadang naik dan juga turun. Ada fluktuasi ya. Seperti fluktuasinya dolar terhadap rupiah, kira-kira begitu ya. Kadang 9.000, kadang 10.000, kadang juga 8.000. 8.000 jarang banget ya, jarang banget. Pada masa Habibie aja pernah 6.000 ya. Udah lama banget itu ya. Masya Allah. Itu emang ada fluktuasi betul. Lalu bagaimana? Pertanyaannya bagaimana meningkatkannya dan kemudian saat kapan dia turun kan gitu ya. Itu pertanyaan seperti itu.
Bapak Ibu, saudara sekalian rahimakumullah, bicara masalah naik turun iman itu justru yang paling penting adalah seberapa besar dia memahami iman dulu. Ya, itu dulu tuh. Makanya sebenarnya salat ini belum selesai gitu kan. Ya, ada pertanyaan yang sangat krusial bagi kita, apa sih iman itu? Ya kan? Emang belum selesai. Ya, gitu. Ada yang tahu apa itu iman? Percaya. Kalau orang di luar Islam juga masih percaya kok. Ya kan? Orang kan percaya ya? Banyak ya, banyak betul ya. Ayo, siapa yang bisa gitu kan? Apa iman tuh? Apa? Apa? Tadi betul? Apa? Menjalankan perintahnya, menjalankan larangannya. Ya, betul ya, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Itu definisi iman tuh, definisi takwa. Takwa, ya. Sekarang pertanyaan lagi, apa sih iman itu? Gitu kan? Definisinya beda-beda kan ya? Gitu. Ya? Apa Mbak? Apa tadi? Tadi ada yang bener deh. Ya? Ya sungkan ya. Baik, ini dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Beliau menjelaskan iman. Iman itu adalah ya tasdikun bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amal bil arkan. Kan singkat kan ya? Itu definisi ya, definisi. Jangan ambil dari bahasa aja. Kalau bahasa memang betul. Keyakinan, kepercayaan betul. Seperti halnya sholat. Sholat juga kalau dari bahasa zikir aja, doa gitu. Apakah kemudian tidak boleh, tidak usah sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan gitu kan? Nanti kayak orang jil lagi kan? Jil kan begitu memahaminya secara bahasa. Sholat itu doa. Karena itu sholat zuhur, asar, maghrib nggak perlu. Gitu, kacau banget kalau begitu ya. Nah, Allah wala quwwata illa billah. Jadi kuat iman, yang namanya iman itu adalah perpaduan antara hati, ucapan dan perbuatan. Dan ini disambung oleh Rasulullah sebagai dengan waw ataf, waw yang menghubungkan satu kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amal bil arkan. Artinya seorang muslim ketiganya ini harus ada di dalamnya. Dia baik secara hati, baik secara lisan, juga baik secara amal. Kalau tidak ada salah satunya, maka bisa jadi seperti iblis. Iblis beriman gak secara keyakinan kepada Allah? Beriman dengan ucapannya? Beriman, karena sebelum manusia diciptakan udah iblis duluan kan. Satu permasalahan yang ada pada iblis itu ketika iblis diperintahkan sujud kepada Adam, mau gak dia sujud? Itu doang kesalahan, jadi tidak melaksanakan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Ya? Allah langsung marah dan murka terhadap iblis dan iblis dikeluarkan dari surga, betul? Betul gak? Betul. Nah kalau kita, berapa kesalahan yang sudah kita langgar? Lebih iblis apa sama dengan iblis? Aduh, Masya Allah, berat banget ya, Masya Allah. Iblis diusir oleh Allah. Allah sangat marah terhadap iblis ketika diperintahkan. Itu depan malaikat. Semua malaikat sujud. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis yang tidak mau sujud. Aba wastakbara. Sombong sekali iblis itu. Maka Allah murka, diusir dari surga. Dan iblis itu berdoa kepada Allah. Ya, doa terakhir iblis adalah permohonan iblis. Doanya iblis yang sangat terkenal adalah, Ya Allah, panjangkanlah umur saya. Apa doanya? Panjangkanlah umur saya. Itu doanya siapa? Doanya iblis. Banyak orang Islam pakai doa itu? La ilaha illallah. Gimana ya? Kok orang Islam masih pakai doa kayak gitu ya? Allah, wajar kalau orang Islam banyak menunda-nunda ibadah haji. Wajar orang Islam menunda-nunda ibadah. Wajar orang Islam tidak mau bersemangat beribadah. Dia nunda nanti kalau udah pensiun. Nunda kalau sudah tua. Hati-hati loh. Model seperti itu kayak Fir'aun. Fir'aun tuh tobatnya pas sudah mau mati kan. Udah nyawa di tenggorokan baru tobat. Betul gak? Di Laut Merah Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah SWT. Dan dia berkata kepada Allah, Ya Allah, aku beriman kepada Tuhannya Musa, Ya Allah. Aku beriman kepadamu. Dan Allah jawab kan, terlambat. Udah tua bertobat. Gini. Udah di apa namanya? Udah di kerongkongan nyawanya baru bertobat. Gak diterima sama Allah. Itu namanya Fir'aun ya. Itu sama dengan kelompoknya iblis. Iblis begitu. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya doa panjang umur ini masih diperdebatkan oleh ulama gitu loh. Diperdebatkan. Karena doanya iblis begitu. Coba saya mau tanya di sini nih, ada yang mau dikasih umur 150 tahun di sini? Kan nggak banyak tuh ya, cuma 150 tahun masa nggak mau sih?
Karena 70 tahun aja udah loyo kan gitu kan. Kalau 100 tahun ya Allah jompo. Kalau di atas 100, apalagi namanya istilahnya. Peot udah lucu, udah gak bisa ngapa-ngapain, udah tua renta. Sholatnya lupa, wudhunya lupa, makan disuapin, di situ dibersihin, sesabar-sabarnya anak manusia, kan gitu kan. Mah, panti jompo aja ya, maaf ya, Ma, gitu kan. Gitu akhirnya kan. Ya Allah, bikin nambah dosa anak aja. Betul gak? Maka kita minta umur kita bukan umur panjang, tapi umur yang berkah. Bukan umur panjang. Kalau umur panjang jangan. Kalau dipanjangin sama Allah mau gak kira-kira? Kan gak mau kan? Kan begitu. Makanya lagu-lagu panjang umur itu lagu syaitan itu. Jangan dipakai. Dan itu memang dipopulerkan oleh Yahudi dan Nasrani kan? Anak-anak kita diajarin begitu. Ya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Dari mana? Itu lagu setan. Kok dipakai? Ya gak? Kalau kita mau ultah, Nabi setiap pekan ultah. Hari Rasulullah SAW itu hari lahir itu Senin. Sama dengan saya kebetulan, alhamdulillah. Gitu. Kalau saya Senin puasa, itu ke dalam rangka saya bersyukur kepada Allah. Jadi kita bersyukur bukan dengan cara mengikuti adat biasa atau peribadatan orang di luar Islam. Dengan meniup lilin, ya, budaya orang siapa nggak tahu tuh. Kemudian ada prosesi macam-macam. Ya Allahu Akbar, Masya Allah, nggak ada bentuk syukurnya yang mana, gitu. Kalau Nabi puasa di hari Senin mengatakan, saya mensyukuri nikmat Allah karena saya lahir di hari Senin dan rasa syukur saya kepada Allah saya berpuasa di hari Senin. Ini bukan berarti bapak ibu-ibu saya lahir di hari Jumat, saya mau puasa khusus hari Jumat. Salah ya, jangan coba-coba ya. Puasa hari Jumat itu dilarang sama Allah, ya. Dilarang sama Nabi. Siapapun yang mengkhususkan puasa di hari Jumat itu haram. Dan siapapun yang berpuasa mengkhususkan hari Sabtu, dilarang, nggak boleh. Termasuk puasa di hari-hari tasyrik, termasuk puasa di hari raya, tidak boleh. Jadi ikutin Nabi aja, kita melaksanakan puasa Senin. Karena Nabi melakukan itu. Bukan karena saya lahir di hari Senin, kemudian saya puasa Senin. Bukan, karena Nabi melakukan Senin puasa, Senin Kamis itu. Kamis ditanya oleh sahabat, kalau Senin gimana ya Rasulullah? Karena kalau Kamis bagaimana ya Rasulullah? Kalau Kamis itu adalah hari di mana amal anak Adam dilaporkan ke langit. Maka ketika amalanku dilaporkan kepada Allah, aku sedang berpuasa. Gitu kan, itu namanya husnul khotimah, gitu kan, dilaporkannya ketika dia sedang berbuat baik. Kan enak kan begitu kan, sejelek-jeleknya orang kalau lagi dilaporkan jadi bagus, jadi kondisinya jadi bagus kan, wah jadi bagus, kira-kira begitulah ya. Jadi kapan iman itu naik? Naiknya ketika dia banyak maksiat, banyak berbuat ibadah. Kapan dia turun? Ketika dia banyak maksiat, gitu ya. Karena ini identik dengan keimanan. Kita pahami dulu pertama masalah iman ini ya. Kita belum tuntaskan ini. Kalau Allah ajarkan kepada kita kan kita justru diminta oleh Allah untuk minta kematian. Oh begitu Pak Ustaz? Masa iya sih? Ini dalilnya ada. Kita doa sering pakai itu. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Terus wa tawaffana ma'al abrar. Itu doa dari Quran ya. Ada dari Quran surat Ali Imran 194 kalau tidak salah ya. Ya, Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuslah segala kesalahan kami. Wa tawaffana, dan aku mohon kepadamu ya Allah, matikanlah kami ya Allah. Minta apa? Minta mati. Ya, matikanlah kami ma'al abrar, bersama orang-orang yang baik. Matikanlah kami dalam keadaan berbuat baik. Matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Subhanallah. Orang kalau ingat mati, pasti dia gak akan nunda-nunda kebaikan kan. Gak mau dia bertobat nanti kalau udah pensiun, gitu kan gitu. Harus sekarang. Kalau memang bisa berangkat ibadah haji sekarang usia muda, kenapa enggak? Daftar sekarang ibadah haji. Ya. Jangan tunda-tunda. Ya, sekarang ada dana macam-macam kok ya, dana apa namanya? Dana talangan itu Masya Allah. Itu bukan utang ya, bukan utang. Dana talangan dengan utang beda ya. Kalau dana talangan itu maksudnya kita dibayarkan dulu, tapi kita tidak akan boleh berangkat sebelum kita lunasin, kan gitu. Lunasin dulu baru berangkat. Kalau enggak ganti orang, kayak gitu. Jadi memang tetap kita akan berangkat ibadah haji kalau kita mampu.
Selesai sih, waduh, udah habis waktunya. Saya nggak bisa jawab semuanya loh, masya Allah. Mohon maaf lahir batin ya. Insya Allah kalau kesempatan lagi aja ya, insya Allah ya. Tentu saja ngaji ini kan sifatnya madal haya seumur hidup, minal mahdi ilal mahdi, dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Jangan berhenti mengaji, gitu ya, insya Allah. Alhamdulillah itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Kalau ada salah dan ada kehilafan dari saya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang benar datang dari Allah. Insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang ragu untuk menjalankan kebenaran itu. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah kajian kita pada hari ini. Mohon maaf untuk pertanyaan keduanya yang tidak bisa terjawab karena memang waktunya udah lewat. Berikutnya kita infokan lagi ya untuk rekan-rekan yang ingin bayar zakat, infak dan sodakohnya bisa dibayarkan ke PKPU. Tidak harus datang ke gedung C karena akan ditunggu sampai dengan jam 2 di tempat ini. Itulah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.